Pada chapter kali ini, yaitu chapter 1046, ditemani dengan suatu cover story Jerma Double Six, yang mana di sini kita bisa melihat bahwasannya ada dua penyusup di kota Cokolato. Ya, siapakah mereka itu? Nah, di awal scene kita dilihatkan di atap Onigashima yang di sana ada Luffy dan Kaido tentunya. Yang di sini ya kita melihat Luffy kebingungan sendiri. Apa yang barusan kulakukan? Bagaimana aku menamakannya? Gomu no Eto. Dan di sisi lainnya ya, Kaido mengajukan suatu pertanyaan kepada Luffy. Satu pertanyaan untukmu. Siapa kau sebenarnya? Dan kemudian ya, tiba-tiba Shin Zunisa muncul. Dan di sini Zunisa mengatakan, ini benar-benar membawa saya kembali ke irama ini. Joy Boy. Oh Joy Boy. Seolah-olah kau ada di sana. Aku dipenuhi dengan kegembiraan. Mau tak mau, aku merasakan bahwa ini semua adalah takdir. Mau tak mau untuk memiliki kepercayaan padanya. Dan di sini ya Luffy menjawab pertanyaan Kaido. Siapa aku? Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan akan menjadi raja bajak laut. Nah, mendengar perkataan ini ya, Kaido merasa senang karena orang yang ada di hadapannya itu ya masih sombong seperti biasanya. Dan di sini Kaido mengatakan, Mugiwara, ketika pikiran dan tubuh Anda mengejar kemampuan Anda, itu dinamakan suatu kebangkitan. Sungguh kekuatan yang sangat konyol. Sementara itu ya, Kaido mulai curhat. Aku telah kehilangan cukup banyak. Apa yang telah saya bangun sampai saat ini, laki-laki, kastil, banyak dari mereka yang hancur. Hal yang sama juga terjadi padamu, bukan, Mugiwara? Dan di saat Luffy menjawab pertanyaan Kaido ya, tak berselang lama Kaido melancarkan suatu pentungannya dan boom, mengenai kepala Luffy. Dan di sini Luffy langsung melancarkan suatu serangannya berupa Gatling yang cukup unik, di mana itu ya mengajar Kaido bak samsak tinju yang sangat lunak dan super lunak. Tubuh Kaido benar-benar mengalami benjolan di sini berkat kelunakan itu. Nah, di panel berikutnya ya, Kaido di sini mengatakan, di bawah sana, api telah mengelilingi semua lantai bersama dengan kastil. Pasukanmu yang berjumlah ribuan itu pasti semua akan terperangkap dan mereka semua akan mati terbakar. Tapi di sini Luffy menjawab bahwasannya, aku mempercayakan urusan bawah kepada orang-orang yang ada di sana. Satu-satunya tugasku di sini adalah mengajarmu Bagayaro. Dan di sini ya, Kaido tiba-tiba kembali menyerang Luffy dengan teknik anginnya. Akan tetapi Luffy berhasil menghindari serangan itu ya dengan mengangkat selangkangannya. Dan di sini Shin pun dipindahkan ke dalam kastil. Semua orang panik. Api begitu besar membakar seisi ruangan di sana. Oi, matikan apinya. Matikan apinya juga. Dan di sini ya, di panel ini Chopper bertemu dengan Nami. Mereka membicarakan soal kebakaran yang sangat hebat yang terjadi di Onigashima dan juga soal nakama mereka yang posisinya tidak tahu ada di mana. Dan di sini ya, Chopper meminta Zeus untuk memadamkan dengan hujannya. Namun itu mustahil dengan api sebesar itu, jawab Zeus. Kemudian Shin dipindahkan ya ke ruang bawah tanah. Sama hal yang terjadi di lantai pertunjukan. Semua orang panik akan api yang melalap di sana. Dan ini sudah berakhir. Kami dikelilingi oleh api. Tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Kesotare. Ya, di lantai ini ada anak buah Torao, di mana Beppo telah menjadi beruang rebus. Ya, Beppo di sini benar-benar sudah tidak tahan akan suhu atau hawa yang ada di sana yang sangat panas. Dan Penguin serta Sachi begitu kerepotan di sini dan berharap diselamatkan oleh kaptennya. Ruang bawah tanah. Seorang samurai mengatakan, sungguh malang nasibmu. Aku sungguh berduka cita atas dirimu itu. Tunggu. Aku bukan mayat yang terbakar. Aku adalah Brook. Yohoho. Dan di sini ya, Brook mulai berasumsi untuk semua orang. Apa mungkin kita semua bisa keluar dari sini? Dan Robin menjawab, mungkin tidak.
aula kesenangan menara otak kiri. Ya, di sini ada Sanji yang sedang berlari, di mana Sanji mencoba berpikir dalam situasi ini. Akan tetapi, Sanji mengatakan itu tidak mungkin dan itu tidak akan mungkin berhasil. Bahkan jika kita mencoba melarikan diri keluar kastil. Tanahnya sudah lama hilang, bukan? Bukan. Iya, di sini ada Number dan Apo. Di mana di sini Apo meminta Number untuk menghancurkan tembok di depan mereka. Ayolah Ibi, ini tidak terlalu panas kok. Hancurkan temboknya. Kami akan mati jika tidak kau hancurkan. Cepat hancurkanlah. Lenganmu itu adalah harga murah yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Sementara itu kita melihat lengan daripada Inbi ini, yaitu Number, telah melepuh di sini. Nah, masih di ruang bawah tanah, di tempat lainnya kita melihat Usopp mengeluarkan teknik pop green-nya yang memungkinkannya untuk memuncratkan air kencing tapinya. Ya, sebab air yang dikeluarkan oleh pop green-nya Usopp ini ya begitu kecil semprotannya, dan tak lama kemudian pop green Usopp terlalap dengan api. Tetapi di sini Usopp tidak menyerah. Usopp sudah bertekad atas perkataan Izo sebelumnya. Menara otak kanan. Di sana ada Franky dan di sini ya Franky mengatakan kastil dan api ini perlu untuk bersantai. Kemana kita harus pergi? Aku harus membiarkan Chopper merawat Zoro dengan cepat. Nyawa Zoro dalam bahaya. Lantai 4. Ya, di lantai 4 kita bisa melihat Raizo dan Jinbe di sana. Di mana Raizo di sini mengatakan, "Aku sudah siap, Jinbe Dono. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu atas kepercayaanmu ini. Kalian para samurai adalah sekutu yang dipilih oleh Luffy. Tidak ada alasan untuk ragu kepada kalian dan datanglah kepadaku," jawab Jinbe. Dan dalam konsentrasi yang sangat penuh, Raizo mengingat masa lalunya di 20 tahun yang lalu, yang mana ini semua berawal daripada kastil Oden yang terbakar pada saat itu. Dan pada waktu Dizo, Raizo melihat melimpahnya air waktu itu dan berinisiatif mengambil air itu ke gulungannya untuk berjaga-jaga kejadian yang lama tidak terulang kembali. Dan akhirnya kejadian itu ya terulang kembali, namun bedanya di sini Raizo sudah punya persiapannya. Dan Ninpo, gulir-gulir no jutsu, air mandi Zo, Nin. Tiba-tiba ya, air begitu mengalir deras ke arah Jinbe dan sekitarnya. Jinbe dengan Jujutsu Gyojin karatenya mengendalikan air itu dan memadamkan api yang ada di sana di berbagai lantai. Semua orang mulai terendam oleh air dan semua orang mulai terselamatkan daripada api yang melalap. Namun, di scene lainnya ada kabar buruk. "Cepatlah, Momonosuke!" teriak Yamato. Dan Momonosuke menjawab, "Apa? Mengapa? Cepat untuk apa?" Dan Yamato di sini mengatakan, "Momo, kau harus berhasil. Awan apilah yang mendukung Onigashima untuk terbang sejauh ini. Jadi sekarang awan api itu mulai lemah, yang mana dengan kata lainnya, Onigashima akan jatuh." Sementara itu, di atap Onigashima, Luffy yang meloncat di udara ya, dan dengan fantasinya, Luffy menangkap petir yang ada di langit Onigashima. Dan dengan petir itu ya, Luffy nampaknya akan menyerang Kaido. Dan di sini Kaido mengatakan, "Yo, datanglah dengan itu." Kaido sambil tersenyum. Dan ya, begitulah chapter kali ini. Yang minggu depan libur